Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekarang saya akan berperan menjadi coach dan Ibu Ani Ismawati sebagai coach. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Arif. Apa kabarnya ini Bu Ani? Alhamdulillah baik. Pak Arif juga baik ya. Alhamdulillah Bu Ani, baik-baik saja saya. Oh, ini ngomong-ngomong ada apa Bu Ani kok katanya pengen ada yang dibicarakan begitu, kira-kira apa ini yang mau dibicarakan Bu Ani? Hmm, Ini loh Pak Arif, aku itu jadi cuma sedikit sih, tapi masih ganjel nih di pikiran aku itu ada yang ganjel gitu yang mau aku ngomongin. Wah, apa itu Bu Ani yang membuat pikiran Bu Ani mengganjal itu apa? Ini Pak Arif tentang pembelajaran di kelas. Kan ada murid yang nggak aktif begitu Pak. Jadi saya itu di pembelajaran itu kurang bisa fokus begitu. Jadi maksud saya itu ngajak Pak Arif itu bincang-bincang bagaimana sih caranya agar anak ini bisa fokus gitu loh Pak. Oh, begitu. Hmm. Jadi muridnya Bu Ani itu ada yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajarannya Bu Ani, begitu ya? Iya Pak. Oh ya, ini tapi ini waktu kita berbincang ini hanya pas istirahat ini Bu. Waktunya nggak banyak. Kira-kira dari obrolan kita nanti itu apa yang Bu Ani ingin dapatkan begitu? Gini Pak Arif ya, saya itu inginnya itu paling tidak itu ketika pembelajaran atau pada saat penyampaian materi itu anak-anakku di kelas itu bisa fokus Pak. Begitu sebenarnya yang aku inginkan. Oh ya ya ya. Intinya Bu Ani ini pinginnya ketika mengajar semua murid itu bisa fokus, tetapi ada beberapa anak yang tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Gitu maksudnya ya Bu ya? Iya, seperti itu. Oh, kalau indikatornya itu fokus, menurut Bu Ani itu fokus murid dalam menerima pembelajaran itu bagaimana Bu? Indikatornya Bu? Ya gini Pak, setidaknya itu di awal itu murid-muridku itu mau ngikutin dan memperhatikan saya itu di kelas. Jadi murid saya itu mulai dari awal duduk itu sudah bisa tenang. Itu menurut saya bisa fokus, Pak. Oh, gitu ya. Jadi indikatornya murid dikatakan fokus itu ketika belajar dia bisa tenang dan bertahan gitu ya Bu ya dalam mengikuti pembelajarannya Bu Ani. Seperti itu Bu. Iya, sebenarnya seperti itu, Pak. Tapi juga nggak nggak harus lama sih sebenarnya. Terutama cuman di awal dulu, Pak. Sebenarnya minimal itu ya dia tahu dulu apa tujuan yang mau dicapai. Jadi tujuan materi yang mau dicapai itu nanti tuh apa pembelajaran yang disampaikan itu nantinya. Jadi dari situ itu dia itu sudah paham maksudnya seperti itu Pak. Jadi tujuannya itu bisa tersampaikan dulu begitu loh maksud saya. Oh iya iya iya. Hmm. Jadi paling tidak berarti mereka itu bisa mempertahankan fokusnya itu di awal pembelajaran begitu sudah bagus ya Bu ya. Iya Pak. Oh, jadi sudah bisa mempertahankan fokus ya kurang lebih 15 menit. Itu menurut Bu Ani sudah ideal ya Bu. Eh, Iya. oh ya, mungkin kalau untuk skala idealnya itu 10, kalau menurut Bu Ani, murid-murid Ibu tadi pada skala berapa Bu tidak fokusnya itu? Tidak fokusnya itu ya kalau menurut saya itu sekitar 5 menitan Pak. Kok 5 menitan sampai keliru saya itu sampai nggak fokus juga ini Pak. Di skala 5 itu Pak. Oh iya iya Jadi iya. masih jauh dari kata ideal sih menurut saya Pak. Oh, gitu ya. Mm-mm. Kalau masih di angka 5 ya menurut Bu Ani masih jauh dari ideal begitu ya Bu. Iya. Kemudian kalau 5 itu masih jauh dari ideal, kira-kira apa yang Bu Ani bisa lakukan untuk mengatasi hal itu Bu?
Ya, mungkin saya akan merubah sih Pak metode pembelajaran saya itu. Mungkin nih selama selama ini itu metode pembelajaran saya itu kurang cocok bagi anak-anak yang kurang fokus dan kemudian yang murid-murid yang aktif begitu. Nah, mungkin nih murid-murid saya yang kurang fokus itu mungkin loh ya Pak ya, gaya belajar itu kinestetik. Jadi mungkin mereka juga memang tidak bisa terlalu lama disuruh duduk, diem, dan fokus. Mungkin rencana saya juga akan nantinya itu menggunakan metode untuk memfasilitasi anak-anak saya yang tadi itu yang gayanya itu kinestetik begitu Pak. Oh, jadi Ibu menyimpulkan sementara kalau anak-anak tadi itu gaya belajarnya kinestetik begitu ya Bu ya. Nggih. Jadi Bu Ani ini maunya seperti apa sih ketika murid-muridnya nanti itu sudah bisa fokus begitu? Gini Pak, paling tidak itu 15 menit pertama itu anak itu bisa tenang dulu. Jadi duduk, tenang di 15 menit pertama. Jadi agar kita itu juga em, tidak terganggu ketika menyampaikan materi. Kalau mereka dari awal itu sudah tidak fokus, kita itu sebagai guru mesti nggak bisa fokus juga, mesti juga akan terpecah karena apa? Karena ada anak yang tidak bisa tenang, jadi bu guru pun juga nggak fokus. Dan mungkin anak-anak yang lain pun juga tidak akan fokus karena ada beberapa anak yang mungkin tidak fokus dan tidak mau diam itu tadi. Kemudian eh, kita itu harus menenangkan terlebih dahulu gitu Pak. Saya mencoba menenangkan terlebih dahulu, kemudian baru saya melanjutkan kegiatan pembelajarannya. Takutnya nanti juga itu tadi ada anak-anak yang terganggu karena ada anak yang tidak fokus tadi. Begitu Pak. Oh iya iya Bu Ani. Kemudian Ibu Ani ini inginnya atau harapannya begitu anak-anak tadi itu berapa di level berapa begitu fokusnya Bu Ani? Saya itu sangat mengharap di level 10 Pak. Tapi kayaknya terlalu berat juga ya karena ya memang seperti itu. Tapi ya paling tidak ini Pak 7 atau 8 begitulah. Jadi tujuan pembelajaran saya itu tercapai, kepingin saya seperti itu. Oh begitu ya. Sekarang apa kekuatan yang Bu Ani miliki untuk menghadapi permasalahan itu Bu? Ya karena itu masalah saya, jadi saya juga ya harus kuat, harus semangat, pokoknya tidak akan menyerah Pak. Apa yang menjadi permasalahan saya juga bagaimana caranya, saya juga harus menemukan solusinya begitu Pak. Ya bagus sekali itu Bu. Nah dari kekuatan Bu Ani yang Bu Ani miliki tadi, bagaimana Bu Ani akan memanfaatkan kekuatan itu untuk meningkatkan fokus belajar anak tadi Bu? Oke, saya itu punya rencana nih Pak untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi murid-murid yang aktif tadi itu sementara saya simpulkan bahwa murid-murid itu bergaya belajar baik. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, saya itu berharap dapat memfasilitasi murid-murid aktif yang kurang fokus dalam pembelajaran tadi, begitu Pak. Saya setuju itu Bu. Eh, Selain itu mungkin Bu Ani mempunyai cara lain lagi untuk menghadapi masalah itu mungkin? Iya Pak, kayaknya sih lihat-lihat di YouTube itu Pak ada teknik-teknik itu Pak. Ada yang menerapkan apa itu mindfulness tuh kalau nggak salah ya dalam Iya iya. pembelajaran itu ada tulisan itu disuruh stop gitu. Tak pikir stop itu pikir saya juga berhenti begitu. Ternyata itu juga pembelajaran itu Pak. Oh ternyata di pelajaran bisa membuat anak itu lebih fresh lagi. Ternyata dari stop itu em,
anak-anak itu bisa menenangkan pikirannya. Jadi pikiran yang awalnya itu mungkin nggak fokus ke kelas, nggak fokus di pembelajaran, itu bisa ternyata uh, bisa membuat pikiran anak itu kembali fokus ke materi itu lagi. Itu yang saya lihat di YouTube itu, Pak. Mungkin saya akan menerapkan seperti itu. Jadi anak itu saya harap bisa mempunyai kesadaran diri, bisa memanajemen emosinya seperti itu kira-kira, Pak. Luar biasa itu Bu Ani, kalau bisa berhasil diterapkan di kelasnya itu insya Allah fokus anak-anak tadi dapat meningkat gitu. Jadi langkah apa ini yang akan Bu Ani segera lakukan ini? Ya, yang pertama itu Pak, saya mencoba melihat kembali modul ajar saya Pak. Meninjau kembali metode belajar yang saya gunakan. Kemudian apabila ada modul itu yang dirasa itu belum bisa mengakomodir murid yang kinestetik tadi, saya akan mencoba menyusun modul ajar yang dapat memfasilitasi gaya belajar kinestetik murid-murid tersebut Pak. Luar biasa Bu Ani, banyak sekali yang Bu Ani akan lakukan ya. Nah, sekarang apabila rencana Bu Ani tadi sudah terlaksana, kira-kira langkah selanjutnya apa Bu? Ya tadi tentunya ini ya saya akan menerapkan belajar yang berdiferensiasi tadi Pak, akan dapat memfasilitasi anak tadi belajar kinestetik. Kemudian selain itu saya juga akan memasukkan tadi ada yang sosial emosional tadi Pak. Jadi bagaimana memasukkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran tersebut agar anak itu juga bisa menumbuhkan kesadaran dirinya dan mampu manajemen dirinya sendiri. Oh iya, tadi saya juga mau menerapkan teknik yang stop tadi Pak dalam pembelajaran saya. Jadi ketika saya itu merasa kok anak-anak ini kayak pada buyar, terus kadang ada yang wira-wiri, nggak mau duduk, pengennya berdiri kemana-kemana, begitu wira-wiri kesana kemari kan gangguin temen-temennya, kemudian juga ada yang nggak fokus, ada yang ngantuk, ada yang pokoknya kayak gitulah Pak di kelas saya itu. Mungkin dengan mindfulness tadi yang stop tadi mungkin akan bisa mengembalikan fokus dari anak tersebut Pak. Iya, luar biasa Bu. Nah ini saya menjadi penasaran nanti bagaimana penerapan dari rencana Bu Ani tadi. Dari rencana Bu Ani mulai dari meninjau modul ajar sampai penerapannya di dalam kelas berikut dengan KSE dan teknik stopnya tadi, saya yakin dapat mempertahankan fokus belajar murid-muridnya Bu Ani. Kemudian untuk memastikan komitmen Bu Ani menjalankan ini semua, kira-kira apa rencananya Bu Ani? Misalnya melibatkan siapa atau bagaimana begitu Bu Ani? Gini Pak, saya itu juga berencana untuk meminta bantuan itu Pak. Minta bantuan sama teman saya namanya Pak Hasan, kan dia kan mengikuti itu Pak, guru penggerak, udah jadi guru penggerak itu. Jadi mungkin penerapannya teknik stop itu akan lebih update dan lebih bagus jika saya itu kolaborasi dengan Pak Hasan yang sudah menjadi guru penggerak. Mungkin di situ saya akan menerapkan dengan beliau. Jika dia itu pasti tidak ada jam mengajar, saya akan minta bantuan pada beliau. Gitu. Oh iya. Jadi Bu Ani akan berkolaborasi dengan Pak Hasan tentang penerapan teknik stop begitu ya Bu ya? Iya. Oke Bu Ani, alhamdulillah ini dari pembicaraan kita ini sudah menemukan titik terang ya Bu Ani. Nah, selama pembicaraan kita ini apa saja yang Bu Ani dapatkan dari hasil pembicaraan kita tadi Bu Ani? Gini, terima kasih ya Pak ya. Luar biasa juga kita di sore ini Pak. Kita sudah ngobrol banyak. Jadi setelah saya itu berkonsultasi dengan Pak Arif itu, jadi pikiran saya itu bisa terbuka. Kemudian hal-hal yang menurut saya tadi itu sulit mengatasinya, ternyata setelah kita itu bertukar pikiran ya Pak ya,
saya ngobrol dengan penjenengan, kemudian saling menemukan solusi, ternyata saya bisa mengatasi masalah saya tadi, Pak. Ya, luar biasa sekali Bu Ani. Dari pembicaraan kita ini pun saya juga mendapatkan pelajaran yang banyak dari Bu Ani. Bagaimana kita merencanakan strategi mengatasi tingkat fokus anak yang kurang. Jadi saya itu juga belajar banyak dari Bu Ani. Luar biasa sekali nih Bu Ani, pembelajaran atau pertemuan kita kali ini juga menambah ilmu bagi saya. Terima kasih sudah berbagi unek-unek dari Bu Hani, dan saya juga penasaran ini, ingin melihat tindak lanjut apa dari hasil pembelajaran Bu Hani tadi. Insya Allah minggu depan bagaimana Bu Hani? Iya, siap, Pak. Minggu depan, insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran yang baru sesuai dengan yang kita obrolkan tadi. Juga pokoknya penerapannya insya Allah minggu depan saya akan beri kabar kepada Pak Arif. Terima kasih juga Pak Arif sudah mau menerima unek-unek saya ini Pak di sore ini. Sama-sama Bu Hani. Terima kasih ya Bu Hani ya. Sampai ketemu Iya, minggu depan. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya praktek coaching dengan Pak Arif, saya sebagai coach, kemudian Pak Arif sebagai coach. Kita mulai aja. Oke. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Budi. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah baik Pak Budi. Pak Budi bagaimana kabarnya ini? Ya, alhamdulillah sehat dan semangat, masih tetap semangat pagi Pak. Nah, ngomong-ngomong, kita sekarang ini mau ngobrol tentang apa ya Pak Arif? Iya ini Pak, ada yang mau saya obrolkan sama Pak Budi ini, biar tidak ada istilahnya kegalauan gitu Pak dalam mengajar. Siapa tahu dengan berbincang-bincang dengan Pak Budi nanti permasalahan saya dan kegalauan saya itu bisa teratasi begitu Pak. Oh, galau Pak. Waduh, emangnya ada apa kok Pak bisa galau? Iya Pak, ini tentang pembelajaran di kelas saya ini Pak. Jadi ada beberapa tipe siswa saya di kelas itu yang membuat saya galau Pak. Ada yang kelihatannya itu konsentrasi memperhatikan, tetapi ketika saya beri pertanyaan itu tidak bisa menjawab. Ada juga yang tidak memperhatikan pembelajaran saya, malah sibuk mainan sendiri, mainan kupu seperti itu Pak. Ada juga yang belum bisa membaca dan menulis, dia hanya mengganggu teman-temannya begitu terus Pak. Nah, otomatis kan nanti pengaruhnya ke nilai ya Pak ya, nanti nilai mereka kan tidak baik begitu. Oh begitu Pak Arif. Oh jadi Pak Arif itu punya beberapa tipe siswa ya Pak. Mungkin ada yang belum bisa membaca menulis, ada yang kelihatannya konsentrasi tapi sebenarnya ditanyai pun tidak bisa menjawab karena dia mungkin hanya melamun begitu ya Pak. Iya Pak. Atau satu lagi ada murid yang Bapak ceritakan tadi, ada yang malah mainan kuku begitu ya Pak ya. Iya Pak. Kira-kira dari obrolan kita nanti apa yang ingin Pak Arif dapatkan dari obrolan kita nanti Pak? Ya, saya itu mengharapkan nanti mendapatkan solusi begitu Pak, mungkin ya. Murid-murid saya setidaknya semua itu bisa membaca dan menulis, kemudian dapat benar-benar konsentrasi dalam belajar, tidak hanya kelihatannya konsentrasi tapi tidak begitu loh Pak. Dan tidak ada yang asik mainan sendiri saat pembelajaran atau saat saya menyampaikan materi begitu Pak. Oh begitu ya Pak, iya. Jadi intinya Pak Arif itu pengennya ketika mengajar itu semua murid konsentrasi, benar-benar konsentrasi. Nah, menurut Pak Arif konsentrasi murid dalam menerima pembelajaran itu ada indikatornya enggak Pak? Bagaimana indikatornya Pak?
Ya, itu tadi Pak, minimal murid-murid saya itu saat pembelajaran bisa membaca, menulis, semuanya konsentrasi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, begitu Pak. Iya, iya. Minimal murid-murid Pak Arif itu saat pembelajaran bisa membaca, bisa menulis, semua siswa konsentrasi semua, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Arif, begitu Pak? Iya Pak. Jadi indikatornya itu murid Pak Arif itu dikatakan konsentrasi ketika pembelajaran itu semua siswa bisa menulis. Gitu ya Pak? Iya Pak. Nah, konsentrasi bisa menjawab semua pertanyaan Pak Arif dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu Pak yang Pak Arif maksud. Ya, tidak benar semua Pak. Minimal ya sekitar 75% lah. Eh, dari situ setidaknya minimal sudah di atas KKM, begitu Pak. Oh iya, 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 iya. Jadi paling tidak mereka itu bisa mempertahankan konsentrasi dulu dalam pembelajaran, gitu ya Pak ya. Ya, Sudah bisa menjawab pertanyaan Pak Arif baik lesan maupun tulisan begitu. Itu sudah bagus Pak. Ya, memang sudah bagus. Mungkin kalau diberi tingkatan nilai atau skala, kalau misalnya nilai yang maksimal itu 10, kira-kira menurut Pak Arif itu muridnya Pak Arif tadi sudah mencapai nilai berapa Pak tadi Pak? ya kalau idealnya tadi 10 ya Pak ya, itu menurut saya masih di sekitar 4 sampai 5 itu Pak. Nah, masih jauh dari harapan nggak Pak ya Pak ya? Dari 4 sampai 10 kan masih jauh itu Pak. Iya, iya, iya. Berarti masih jauh sekali ya Pak. Jadi masih berada pada level 4 atau 5. Kalau pada angka 4 atau 5 ini memang menurut saya masih jauh dari harapan Pak. Tapi kira-kira Pak Arif sendiri apa yang bisa dilakukan Pak Arif untuk mengatasi hal tersebut Pak Arif? Mungkin saya akan merubah metode pembelajaran saya Pak. Mungkin selama ini metode saya itu kurang cocok bagi murid-murid saya. Kemudian saya akan menyiapkan alat peraga yang menarik, seperti video pembelajaran seperti itu, sehingga murid-murid saya itu akan berkonsentrasi dalam pembelajaran dan mudah mengingat materi yang tadi disampaikan. Selain itu, saya akan memberi tugas tambahan tuh Pak, bagi tadi anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis akan saya beri tugas tambahan atau latihan membaca dan menulis tadi Pak. Ya, 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 ya. Bagus, bagus Pak Arif, pentalannya seperti itu bagus sekali. Tetapi kekuatan Pak Arif yang Pak Arif miliki untuk menghadapi permasalahan ini apa Pak? Saya tidak akan menyerah Pak. Apa yang jadi permasalahan di kelas saya itu saya harus menemukan solusinya dan saya harus menyelesaikan masalah tersebut sampai ketemu solusinya itu Pak. Wah, sangat-sangat bagus sekali, sangat semangat sekali. Tetap semangat pagi terus ya Pak. Siapa? Ya, ya, ya. Nah, dari kekuatan yang Pak Arif bilang tadi, bagaimana Pak Arif akan memanfaatkan kekuatan itu untuk meningkatkan konsentrasi belajar anak tadi Pak? Saya itu memiliki rencana untuk melaksanakan pembelajaran teman sebaya atau tutor sebaya gitu Pak. Jadi murid-murid yang sudah paham, saya minta untuk mengajari atau membimbing temannya. Nah, dengan pembelajaran tersebut tadi, saya berharap semua siswa itu bisa paham dengan materi pembelajaran gitu Pak. Oh ya, saya sangat setuju Pak dengan rencana atau niat Pak Arif itu. Mungkin Pak Arif mempunyai cara lain Pak untuk menghadapi permasalahan yang tadi. Cara lain begitu. Ya, saya juga berencana akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Dan tentunya dengan memuat kemampuan sosial emosional dalam pembelajaran, sehingga siswa itu bisa mempunyai kesadaran diri, dapat memanajemen dirinya, menumbuhkan kesadaran sosialnya,
menumbuhkan keterampilan berelasi, dan tentunya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu kira-kira Pak Budi. Oh iya, luar biasa Pak Arif. Kalau bisa berhasil menerapkannya di kelas, insya Allah semua siswa Pak Arif akan menjadi lebih semangat ya Pak Arif dalam belajar. Nah, seperti itu. Kemudian murid Pak Arif itu paham materi yang disampaikan Pak Arif, kemudian tambah konsentrasi. Nah, seperti itu juga paham, gitu ya Pak. Lalu langkah apa yang Pak Arif segera lakukan? Maksudnya dalam waktu dekat ini, mungkin 3 hari ke depan atau minggu depan dan seterusnya, begitu Pak, kira-kira. Ya, jadi yang pertama akan saya lakukan itu adalah merevisi RPP saya Pak, meninjau kembali metode pembelajaran yang saya gunakan, dan apabila belum sesuai dengan yang saya rencanakan tadi, saya akan menyusun RPP yang dapat memberi semangat atau menumbuhkan semangat belajar kepada murid, begitu Pak. Begitu ya Pak, luar biasa Pak Arif. Banyak sekali tadi yang Bapak ceritakan, Bapak rencanakan untuk mengubah konsentrasi siswa sehingga siswa benar-benar akan menjadi konsentrasi dan paham dengan pembelajaran Pak Arif, begitu ya Pak? Iya Pak. Kemudian apabila rencana Bapak itu sudah terlaksana, untuk memastikan saja ya Pak, untuk memastikan komitmen Pak Arif tadi dalam menjalankan ini semua, kira-kira apa Pak rencana Pak Arif? Misalnya akan melibatkan siapa begitu, atau mungkin akan dilaksanakan sendirian begitu Pak? Saya itu berencana untuk berkolaborasi dengan Pak Tulus Pak, karena untuk penerapan KSE dalam pembelajaran itu kan saya masih tahap belajar ini Pak, dan beliau itu sudah pernah menerapkannya di kelas beliau. Jadi saya berencana untuk meminta bantuan dari Pak Tulus, begitu Pak. Oh, berarti kolaborasi ya Pak Arif ya? Iya Pak. Iya, bagus sekali Pak. Jadi Pak Arif itu akan berkolaborasi dengan Pak Tulus untuk menerapkan kompetensi sosial emosional, gitu ya Pak ya kira-kira? Iya Pak Budi. Ya, alhamdulillah kalau Pak Arif sudah menemukan solusi, kemudian sudah menemukan titik terangnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini, apa saja Pak Arif yang akan dapatkan dari hasil pembicaraan kita ini lah? Ya Pak Budi, setelah saya berkonsultasi dengan Pak Budi ini, saya menjadi lebih terbuka ini pikiran saya Pak. Hal yang menurut saya itu tadi belum ada gambaran untuk mengatasinya, ternyata setelah berdiskusi dengan Pak Budi ini, saya jadi punya ide atau gagasan untuk menemukan solusi-solusi yang dapat saya terapkan untuk mengatasi masalah saya tadi Pak. Ya, begitu ya Pak ya. Bagus sekali Pak. Memang bagus sekali, dari awal sampai akhir Pak Arif sudah mempunyai banyak rencana, banyak ide atau banyak gagasan, sehingga Pak Arif tinggal melaksanakannya. Nah, ngomong-ngomong, dari pembicaraan dari awal sampai hampir mau selesai ini Pak Arif, itu saya banyak ilmu yang saya dapatkan dari Pak Arif. Nah, seperti itu, luar biasa sekali. Ilmu yang dari Pak Arif itu insya Allah menambah ilmu bagi saya juga. Nah, saya jadi penasaran Pak Arif. Saya ingin melihat tindak lanjut atau hasil dari yang Pak Arif gagas tadi, atau Pak Arif kapan ya Pak Arif? Saya biar tahu hasilnya, begitu Pak Arif. Oh iya Pak, bagaimana kalau minggu depan atau misalnya saya sudah menerapkan gitu, saya komunikasi dengan Pak Budi gitu lagi nih Pak ya? Oh iya, ya terima kasih Pak Arif. Mungkin minggu depan saya akan melihat pembelajaran yang sudah Pak Arif sampaikan, rencana tadi, perubahan rencana tadi.
dan insya Allah juga minggu depan saya akan melihat sejauh mana Pak Arif telah melaksanakan pembelajaran yang sudah digunakan tadi. Terima kasih ya Pak Arif. Sama-sama Pak Budi. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan Pak Arif. Assalamualaikum. Siap, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini saya sebagai coach, kemudian Pak Budi sebagai coach akan melakukan percakapan dengan tahapan alur tirta. Kita bisa mulai ya Pak G. Gitu. Baik. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Budi. Bu Ani, Ya, bolehkah saya meminta waktunya Bu? boleh. Saya kan mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh iya, boleh Pak Budi, tapi ya alangkah baiknya kalau kita itu berbicara di perpus aja ya, biar agak tenang begitu. Oh ya, baiklah Bu, mari kita perpus dulu ya Bu. Oke. Baik Pak Budi, kira-kira apa sih Pak Budi yang akan diceritakan kepada saya? Tapi waktunya nggak lama loh ya Pak, nanti setelah itu saya juga masuk kelas loh ya. Oh iya Bu, sama Bu, saya nanti segera masuk ke kelas 4 karena ini hanya pas jam agama tadi Bu. Oke, siap. Begini Bu Ani, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang greget gitu loh, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Karena selain jumlah yang dikumpulkan dari murid ke saya itu, tugas-tugas yang saya berikan ke murid saya itu tidak semua mengumpulkan Bu, paling kira-kira hanya sedikit sekali Bu, kira-kira hanya sekitar 50%. Oh, jadi yang mau diceritakan pada saya itu sebenarnya karena muridnya itu nggak antusias begitu ya Pak ya di kelas nggih. Nggih Bu, betul. Terus kemudian selanjutnya ada murid yang tidak mengerjakan itu hampir 50 juga. Jadi mengerjakan 50% dari kelas penjenengan yang mengumpulkan tugas begitu ya Pak ya. Iya Bu, ogah-ogahan gitu loh Bu. Oke. Jadi kalau menurut Pak Budi, apa sih yang Pak Budi harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Tentunya saya mengharapkan solusi atau penyelesaian Bu dari permasalahan-permasalahan tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar itu Bu. Oh gitu. Jadi kita ngobrol ini butuh solusi gitu ya. Makanya Pak Budi itu ingin cerita kepada saya. Oke, kalau menurut Pak Budi itu kira-kira hal apa saja sih yang membuat murid-murid Pak Budi itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Bapak? Saya sebenarnya juga kurang paham Bu, kurang begitu persis tahu gitu. Cuma kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias atau kurang greget tadi loh Bu, itu yang pertama mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, istilahnya boring gitu, terlalu monoton, tidak variatif gitu loh Bu. Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, jadi terlalu yang berperan di kelas itu gurunya terus begitu loh Bu. Seharusnya kan bercerita di depan murid-murid saya, harusnya itu saya hanya sedikit saja Bu. Selain itu muridnya yang agak banyak biar aktif gitu loh Bu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan. Jadi murid saya itu sepertinya hanya mendengarkan, ada yang hanya duduk melamun seperti itu Bu. Karena tadi Bu saya utarakan kepada Bu Anik tadi, jadi apa-apa itu saya begitu Bu.
Misalnya dengan berdiskusi dalam kelompok-kelompok dan seterusnya, itu kan menurut saya nanti situasi di kelas itu bisa hidup, bisa komunikatif begitu Bu Ani. Iya iya, oke oke oke. Jadi kalau diingat memang pembelajarannya di situ sedikit membosankan begitu ya menurut anak-anak. Penjenengan itu membosankan karena memang dominan sekali di penjenengan, banyak berbicaranya, banyak bercerita di depan murid begitu nggih Pak nggih. Ya, betul. Oke, kemudian selanjutnya tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbicara. Oke, berarti Bapak ini sering ceramah terus begitu ya, atau memberi kesempatan kepada anak begitu ya Pak nggih? Ya, seringnya begitu. Gitu nggih. Oke. Oke, kalau begitu Pak, kira-kira apa saja sih yang dapat membuat murid Bapak itu antusias lagi dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya semua murid, semua yang bernyawa itu menginginkan pembelajaran yang asik Bu, yang menyenangkan, tidak membosankan, kemudian tidak monoton, yang bervariasi, kemudian dan tentunya pembelajaran yang membuat siswa itu menjadi lebih paham dengan materi yang disampaikan begitu Bu. Jadi apa yang kita sampaikan itu kalau dikemas dalam pembelajaran yang baik, yang tidak monoton tadi, tentunya murid akan menjadi lebih senang, pembelajaran akan lebih bermakna begitu Bu Ani. Iya, betul sekali itu Bapak. Saya sependapat sebenarnya dengan itu nggih. Jadi muridnya juga aktif, penjenengan mesti juga akan senang juga. Oke. Lalu menurut pendapat Pak Budi nih, kira-kira apa sih yang bisa membuat ini murid-murid itu bisa asik, tidak bosen sama pelajaran Pak Budi gitu? Kira-kira bagaimana? Kira-kira kalau menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid seperti kurikulum sekarang ini Bu. Soalnya setelah saya pikir-pikir, setelah mempelajari di modul guru penggerak itu dari modul 1, 2 itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berpusat pada murid. Jadi pembelajaran itu semua berpusat pada murid. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, istilahnya ada pendinginan suasana ya Bu. Kalau misalnya situasinya itu sudah penat, sudah bosan, sudah capek lagi seperti itu, mungkin bisa diadakan ice breaking itu, atau yang lainnya mungkin ada games atau permainan begitu ya Bu. Jadi dengan adanya ice breaking dan games itu tentunya pembelajaran saya nanti akan lebih menarik dan mudah diterima oleh siswa saya begitu Bu Ani. Wah, bagus banget itu Pak, ada ice breaking, ada game gitu. Otomatis mungkin akan membuat anak itu lebih tertarik, lebih asik dan tidak bosan karena hanya mendengarkan penjelasan dari Pak Budi, mungkin ya Pak Budi, seperti itu ya. Iya Bu. Oke. Lalu Pak, mengenai tugas ini, kira-kira kan tadi penjenengan ngendiko bahwasanya cuma 50% gitu kan yang mengumpulkan. Kira-kira mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu, apa sih penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Mungkin kemungkinan loh Bu, itu karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Bu. Saya hanya mengejar kurikulum misalnya begitu. Jadi dari kurikulum nanti kita buat RPP, lah di situ ada kompetensi yang harus dikuasai murid. Lah di situ saya mengambil materinya kok banyak sekali. Lah saya otomatis dengan sadar maupun tidak sadar saya membuat soal yang terlalu banyak Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang tentunya beragam dan mengasyikkan Bu Ani. Begitu kira-kira Bu Ani. Oh gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu ini Pak, kira-kira itu Bapak menggunakan sumber belajar apa yang di kelas itu ya? Saya biasanya hanya menggunakan
buku pendamping siswa yang ada di perpustakaan. Kemudian selain itu saya juga banyak menggunakan lembar kerja siswa. Jadi buku LKS itu kan di situ banyak soalnya. Maka dari situ besar siswa saya itu bosan karena banyak soal yang harus dikerjakan. Sementara pemahaman murid tentang pembelajaran itu kurang dikuasai begitu Bu Ani, kira-kira loh Bu. Oh, nggak. Tadi kan cuman LKS saja ya, dominannya di LKS. Oke Pak, mungkin ada sumber belajar selain LKS begitu, seperti itu. Kira-kira mungkin ada Pak? Ya sebenarnya ada banyak sekali Bu sebenarnya Bu, tapi kadang saya ya nggak gimana ya Bu, agak males gitu Bu. Misalnya sumber belajar yang dari luar itu banyak sekali ya Bu, misalnya YouTube, terus artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, mencari di Google, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ini Bu, misalnya TikTok atau Instagram begitu. Jadi sebenarnya banyak sekali Bu. Oke Pak, itu betul sekali. Jadi dengan kita itu mengetahui teknologi zaman sekarang itu ya Pak ya, anak-anak kan, apalagi anak-anak SD sudah senang buka-buka HP, apalagi TikTok begitu. Mungkin dengan situ juga ada pembelajaran Pak. Berarti kita mengarahkan anak untuk melihat TikTok yang ada untuk satu sisi di pembelajaran yang Bapak sedang pelajari. Taruhlah mungkin masalahnya apa, topiknya apa, pelajaran apa, nanti coba kalian buka di TikTok atau di IG ya, bagi yang punya mungkin orang tuanya. Dan pasti juga didampingin oleh orang tua yang pasti ya Pak ya. Iya Bu, karena sekarang internet kan banyak sisi positif maupun sisi negatifnya, jadi harus didampingi oleh orang tua masing-masing. Iya, bagus sekali. Oke Pak, betul sekali yang Bapak bilang bahwasanya tadi sumber belajarnya mungkin dari internet begitu, dari TikTok mungkin yang sekarang, dari YouTube gitu. Oke. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu, pasti ini akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Ya kan Pak? Iya Bu, betul. Oke. Jadi sekarang ini Pak, apa rencana Bapak ini untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Kira-kira yang akan saya laksanakan itu yang pertama, saya merancang pembelajaran dulu Bu. Jadi pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian bisa juga yang akan saya lakukan yang kedua, yaitu saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak Bu, karena kalau terlalu banyak ya seperti yang saya katakan tadi, murid akan bosan, terus akhirnya males dalam mengerjakan. Selain itu tugas tersebut, tugas yang saya berikan itu juga harus sesuai dengan minat dan bakat-bakat murid saya Bu. Iya, jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah begitu Bu. Jadi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa maupun terpaksa. Jadi murid itu harus sesuai kemauannya, sesuai kesenangannya, tapi tidak boleh juga menyimpang dengan istilahnya tujuan awal begitu Bu. Misalnya saja pembelajaran diferensiasi itu bisa menggunakan drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan masih banyak lagi Bu. Saya kira seperti itu. Iya, bagus sekali tuh rencana Bapak itu, Masya Allah. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin, terima kasih Bu doanya. Iya, oke. Setelah kita tahu ini tadi rancangan Bapak itu banyak sekali. Oke, kira-kira apa sih komitmen Pak Budi terhadap rencana Bapak tadi itu, kira-kira apa komitmennya? Kira-kira komitmen atau janji saya seperti itu ya, untuk selalu membuat
rencana pembelajaran yang mengasyikkan agar murid itu tidak bosan tadi ya Bu. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar, jadi tidak hanya monoton buku pendamping siswa yang ada di perpustakaan dan LKS. Oke lah, seperti itu juga kadang-kadang kita perlukan juga bisa, tapi yang terpenting adalah pembelajaran itu jangan sampai terlalu banyak materi, jangan hanya LKS saja begitu Bu. Kemudian juga menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi, baik dari buku maupun dari internet yang seperti saya aturkan kepada Bu Ani tadi, sehingga didapatkan karena tanpa ada unsur paksaan, tentunya pembelajaran itu benar-benar terserap, benar-benar bermakna, sehingga siswa itu paham, mudeng materi yang saya sampaikan, dan tentunya tidak mudah lupa begitu Bu Ani. Oke, bagus sekali tuh Bapak komitmennya. Saya mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak ya, sesuai dengan harapan ya Pak ya. Ya, semoga Bu. Amin. Terima kasih Bu. Oke. Jadi kita sudah ngobrol banyak ini Pak. Alhamdulillah kayaknya kita sudah sampai puncaknya, ini sudah mau jam saya masuk ini Pak. Terima kasih ini ya, tadi juga penjenengan sudah banyak ngobrol masalah penjenengan, kemudian kita juga saling memberi solusi untuk masalah Pak Budi tadi. Iya. Semoga kita menjadi guru yang bagaimana Pak menurut Bapak itu? Semoga kita menjadi guru yang selalu dinanti-nanti kedatangannya oleh siswa di kelas. Oke, siap. Selalu dirindukan sama anak-anak ya Pak ya. Iya Bu. Oke, begitu Pak Budi. Mungkin ada lagi Pak Budi sebelum kita masuk ke kelas kita masing-masing Pak Budi. Iya, saya ucapkan beberapa kata ya Bu. Yang pertama adalah terima kasih kepada Bu Ani atas waktunya tadi di perpustakaan dengan saya, sudah sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dengan saya, sudah memberikan semangat sehingga saya bisa memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya aturkan kepada Bu Ani tadi. Gitu Bu. Iya. Sama-sama ya Pak Budi. Ya Bu. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Selamat siang juga Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu percakapan saya sebagai coach, kemudian Pak Budi sebagai coachee.